Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sahla idza syi'ta sahla wa la aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kita sama-sama telah diberikan Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmatnya tentunya, yang dalam hal ini nikmat sehat, kemudian nikmat iman, Islam dan ihsan. Kemudian yang kedua mungkin salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang alhamdulillah juga sampai pada saat ini kita menikmati akan hasil daripada jerih payah beliau, perjuangan beliau. Kemudian kita juga berharap diberikan kekuatan, kesehatan agar supaya bisa ittiba atau selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapat pertolongan atau syafaat dari beliau pada hari akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, al-muhtaramun, Dr. Abdul Razak SAGMA, ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami pribadi di sini dengan Ibu Siti Nasihah selaku pembahas daripada materi yang ini terkait masalah materi studi naskah bahasa Arab yang di dalam pasal 2 dalam kitab Ta'limul Muta'alim gitu. Dan kami membahas ini lebih mengacu kepada atau merujuk kepada niat di waktu belajar sesuai apa yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim di pasal 2. Sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Abdul Razak di sini selaku pengampu studi naskah bahasa Arab ini. Kami presentasinya sendirian di sini karena memang terbentur dengan jarak dengan Ibu Siti, jadi mungkin kami yang mempresentasikan, dan ini juga sekaligus mewakili daripada Ibu Siti tersebut. Baik, ikhwani wa akhwati fillahi rahimakumullah. Ada beberapa hal yang memang akan kami sampaikan terkait masalah yang kami ambil di dalam niat di waktu belajar ini. Kemudian tak lupa juga dalam pembahasan ini kami membuat semacam rumusan masalah daripada bahasan ini agar tentunya tidak keluar daripada bahasan. Artinya memang ada rumusan masalah yang harus kita buat dan kita ketahui terkait masalah materi ini. Yang pertama di sini ada pengertian i'rab sesuai dengan perintah tugas masing-masing teman-teman semuanya. Tentunya yang pertama tidak hanya niat di waktu belajar yang kita bahas, tentunya ada poin-poin penting terkait masalah judul ini, dan judul ini tentunya di dalam setiap pasal, khususnya di pasal 2 ini dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini ada berbagai macam nas, baik itu mungkin Al-Quran atau hadis, dan di sini kami mendapatkan salah satu teks hadis tentang niat di waktu belajar tersebut. Namun di berbagai macam pasal, dan mungkin khususnya di pasal 2 ini saya yakin banyak sekali teks terkait masalah atau dalil terkait masalah niat di waktu belajar ini. Namun kami mengambil dengan Ibu Siti di sini ada salah satu teks dalam niat menuntut ilmu atau dalam niat belajar. Dan di sini yang pertama kami membuat rumus masalah, di situ ada pengertian i'rab ya. Jadi memang i'rab daripada teks atau nas itu kita buat begitu ya, sedemikian rupa. Namun sebelumnya tentunya kita akan lebih baik ketika mengetahui sedikit makna atau artikulasi daripada i'rab itu sendiri. Makanya di sini kami buat semacam rumusan masalahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana i'rab pada sebagian kalimat yang terdapat pada pasal 2. Nah, inilah yang mungkin akan kita bahas bersama-sama mungkin, dan kami selaku makalah
sangat mengharapkan gitu ya, khususnya dari Bapak Doktor gitu, akan susunan i'rab ini mungkin masih banyak sekali kekeliruan dan kesalahan. Makanya kami mohon bimbingan dan katakanlah masukan pendapat atau mungkin koreksinya nanti kalau memang banyak hal-hal yang terdapat kekurangan atau kesalahan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana tuntunan menuntut ilmu pada pasal 2 berdasarkan kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang atau dikeluarkan oleh Dr. Azhar Mujib tersebut. Kemudian selain merumuskan masalah ini, kami bilang tadi ada sedikit semacam artikulasi daripada i'rab itu sendiri. Seperti yang kita ketahui di sini ada pengertian i'rab menurut ilmu nahwu tentunya seperti itu. Di sini disebutkan taghyiru awakhirul kalam likhtilabil awamil dakhili 'alaiha lafzan aw taqdiran. Jelas sekali di sini berubahnya harokat akhir suatu kalimat yang disebabkan adanya perbedaan amil atau yang memerintah gitu kan, yang menempel pada kalimat tersebut baik dalam segi lafaznya ataupun kira-kiranya seperti itu. Inilah secara garis besar tentunya yang melatar belakangi artikulasi daripada i'rab itu sendiri menurut ilmu nahwu yang tentunya kami ketahui dari kitab Ta'limul Muta'alim tersebut. Kemudian inilah bahasan yang akan kita bahas tentunya terkait masalah nas ataupun dalil ataupun hadis ataupun ayat begitu ya. Dan ini adalah hadis ini hadis sahih di sini yang akan kita bahas bagian-bagian teks-teks ini, bagian-bagian kalimat ini yang akan kami keluarkan i'rabnya begitu kan. Di sini akan sedikit kami baca mungkin ya hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Summa labudda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi iz an-niyatu hiya al-aslu fi jamil af'al. Liqauli alaihi salam innamal a'mal binniyat, al-hadis sahih. Nah, dari hadis ini berbagai macam keterangan tentang i'rabnya akan kami jelaskan nanti. Nah, di sini akan kami sedikit jelaskan. Nah, di sini ada yang pertama, di situ ada ini mohon maaf mungkin kesalahan daripada kami ya dalam menulis teks tersebut. Ini bukan tamma tapi summa, sesuai dengan awal daripada hadis yang saya baca tadi begitu. Ini summa. Nah, summa ini berfungsi sebagai harful aqab litarakhi seperti itu. Kemudian yang kedua di bawahnya lagi ada labudda. Setelah summa ada labudda. Labudda ini di sini berfungsi sebagai la, dalam kurung ada nafi labudda yang disebut dengan fi'il madhi bimakna wajaba gitu. Kemudian lahu ini di sini disebutkan allamu lil mulku wa ilahu ad-dhamir wal jumlah lahu al-mudhaf wa mudhaf ilaih. Kemudian min ini dia berfungsi sebagai harful jar mabni ala sukun. Kemudian an-niyah itu ismun majrur bimakna mulamatu jarhul kasrah az-zahirah fi akhirih. Kemudian ada fi di situ. Fi itu berfungsi sebagai harful jar. Kemudian ada zamannya ismul majrur. Kemudian ta'allum itu disebut dengan ismul majrur wa fi wa alamatul jar wa kasrah az-zahirah fi akhirih wa huwa al-mudhaf. Kemudian masih ada di sini ada al-ilmu. Al-ilmu itu disebut dengan mudhaf ilaih al-majrur. Kemudian is itu berfungsi sebagai harfiah at-ta'lilah al-mabni ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Kemudian an-niyah itu disebut mubtada. Kemudian di sini selanjutnya ada hiya itu dhamiru al-munfasil al-mabni al-fathah fi mahall rafa al-khabar. Kemudian al-aslu khabarus sani. Yang kemudian selanjutnya ada fi di situ harful jar al-mabni ala sukun gitu. Kemudian selanjutnya ada jami itu disebut juga sebagai isim majrur ya. Bafi wa alamatu jarru al-kasr az-zahirah fi akhirih wa huwa mudhaf gitu. Kemudian selanjutnya al-af'al di situ mudhaf ilaih al-majrur. Kemudian liqaulihi itu disebut liqaulihi allamu lil mulku ya'malu amalu harful jar di situ wa ilaha ad-dhamiru muttasil al-mabni ala dhammah fi mahal jar. Kemudian
ada di selanjutnya ada alaih itu di situ berfungsi sebagai ali. Kemudian dalam kurung di situ harful jar al mabni ala sukun walaha domiru muttasil mabni ala al kasrah fi mahal al jar. Kemudian assalam di situ sebagai muftada al muakhir al marfu. Kemudian innama adatul hasrah. Kemudian al a'malul al mubtada. Kemudian biniyah itu al harful jar mabni ala sukun. An-niyah ismul majhul baqi wa alamatul jar al kasrah az-zahirah fi akhirih. Kemudian masih ada di sini masih ada bahasan terkait masalah ini yang kami bahas terkait masalah i'rab daripada teks yang sudah kami baca tadi ya. Tentunya di sini sesuai dengan hadis, ini hadis sahih begitu ya, tentang hadis niat dalam menuntut ilmu. Kemudian sedikit kami tambahkan terkait masalah materi niat dalam menuntut ilmu. Dalam kitab Ta'limul Ta'alim oleh Syekh Az-Zarnuji tersebut pada pasal 2, niat mencari ilmu khususnya ilmu agama gitu kan, setidaknya mencakup hal-hal berikut gitu kan. Niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk menggapai kebahagiaan akhirat, kemudian membasmi kebodohan bagi dirinya dan kebodohan bagi orang di sekitarnya gitu kan. Kemudian menghidupkan agama dan untuk menjaga keberlangsungan atau kekekalan agama, khususnya agama Islam. Nah, memang dalam bahasan ini khususnya di dalam niat dalam mencari menuntut ilmu ini ada beberapa item yang kami kemukakan begitu di antara isi pokok di niat waktu belajar tersebut. Nah, yang pertama di sini kami menuliskan di situ adalah niat belajar itu sendiri. Sebenarnya memang sesuai dengan hadis yang telah kami baca tadi, begitu juga dengan i'rabnya di dalam pembelajaran, dalam belajar begitu kan, dalam menuntut ilmu tentunya ini khususnya begitu, dan umumnya mungkin dalam niat-niat pekerjaan yang lain memang harus pekerjaan yang lain memang harus didasari atau dilatar belakangi dengan niat gitu kan, sesuai dengan hadis tadi innamal a'malu binniyat. Jadi segala macam bentuk pekerjaan kita, segala macam bentuk aktivitas kita memang harus didasari dengan niat yang baik tentunya begitu. Dengan niat itu mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari apa yang kita kerjakan biasanya itu akan menghasilkan hasil yang baik pula begitu. Jadi memang yang nomor satu ini, yang pertama ini niat belajar memang harus dikedepankan dari segala macam aspek pekerjaan yang ingin kita lakukan begitu. Kemudian nomor 2, yang kedua ini di dalam niat tersebut juga dia mempunyai dua sisi. Yang pertama mungkin yang biasa kita kenal atau kita sebut ada niat baik dan niat buruk begitu kan. Nah, dalam pandangan hadis yang kami ketahui tentunya dalam niat baik tentunya ketika kita ada niat baik tentunya melakukan kebaikan dan itu sebatas niat belum kita kerjakan, maka satu pahala bagi kita begitu. Artinya beda dengan bertolak belakang dengan niat buruk begitu kan, niat yang tidak baik begitu. Ketika kita punya niat baik, maka niat itu sudah merupakan satu pahala, sudah mendapatkan satu pahala bagi orang yang berniat. Terlebih ketika dia mengerjakan pekerjaan apa yang dia niatkan itu baik. Nah, ketika niatnya sudah baik, kemudian dilakukan dengan dengan pekerjaannya, dengan dilakukan disusul dengan pekerjaan yang dia niatkan, maka akan dapat dua pahala sesuai dengan hadis yang memang mungkin kita ketahui bersama seperti itu. Itu bedanya niat baik. Kemudian yang niat buruk jelas ketika seseorang berniat kemudian niatnya buruk. Nah, kemudian pekerjaan yang mungkin niat yang dia ingin kerjakan, niat buruk itu, kemudian dia tidak lakukan niat buruk itu, maka tidak ada dosa bagi dia begitu. Makanya di sini perintahnya lebih mengedepankan bagaimana rangsangan gitu, hadis-hadis yang kami ketahui tentunya bagaimana Rasulullah menyuruh kita, merangsang kita agar supaya kita selalu melakukan niat itu dengan baik tentunya begitu. Ketika niat baik itu kita lakukan, sebatas niat saja kita sudah mendapatkan pahala. Bagaimana ketika kita mengerjakannya? Makanya kata Nabi, dapatkan dua pahala ketika dia mengerjakan daripada apa yang dia niatkan gitu. Nah, sebaliknya tadi ketika seseorang melakukan berniat buruk akan melakukan sesuatu begitu, contohnya mungkin mencuri begitu ya. Nah, mencuri yang tidak jadi mungkin begitu kan. Kemudian dia sudah ada niat
nah tidak jadi mencurinya, maka tidak ada dosa bagi dia karena mencurinya belum dilakukan. Inilah beda daripada ketika seseorang mempunyai niat baik dan niat buruk begitu. Makanya Rasulullah tidak salah ketika dia menginstruksikan kepada umatnya bagaimana supaya umat saya ini selalu mempunyai niat baik, bagaimana supaya tidak hanya ada niat tapi begitu, namun lebih baiknya bisa dikerjakan daripada apa yang dia niatkan. Nah, dengan dasar hadis ini kita juga jangan sampai berpikiran bahwasanya saya cuma sekedar berniat saja gitu kan. Artinya sekedar berniat pun saya bisa dapat pahala tanpa harus mengerjakan, tidak begitu kan. Artinya saking niat ini perlunya begitu kan. Niat ini diperlukan ketika kita ingin melakukan sesuatu khususnya dalam kebaikan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga. Nah, ada berbagai ada semacam kenikmatan begitu ya, kelezatan atau hikmah daripada ilmu itu sendiri. Nah, ketika seseorang ingin menuntut ilmu, kemudian dia telah mendapatkannya, bahkan mungkin dia telah mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari, ada semacam kenikmatan, ada semacam kelezatan tersendiri bagi dia ketika dia menguasai ilmu tersebut. Nah, ilmu di sini kami bisa katakanlah untuk mendapatkan kenikmatan atau kelezatan daripada ilmu yang dia dapatkan, tentunya tidak hanya ilmu agama saja begitu kan. Akan lebih baik ketika seseorang itu menguasai akan berbagai macam ilmu kauniyah yang lain begitu kan. Artinya ini bisa dikatakan tidak terfokus kepada ilmu agama saja begitu. Namun walaupun memang ilmu agama sangat penting begitu kan. Nah, ilmu yang sifatnya kauniyah yang umum pun akan lebih baik kita kuasai sehingga kita bisa mendapatkan hikmah atau kenikmatan daripada ilmu yang kita dapatkan begitu. Contohnya kalau saya bisa kasih contoh, ketika seseorang menguasai akan ilmu pengetahuan, kemudian mungkin intelijensinya mungkin bisa dikatakan tinggi, kemudian prestasinya bagus dan segala macam, tapi tanpa didasari dengan akhlak yang baik atau mungkin akidah yang baik, tauhid yang baik, mungkin akan terkendala juga begitu kan. Nah, di mana terkendalanya? Kita tidak munafik ya, pada saat ini di era yang serba maju pada saat ini, yang boleh kita katakan atau mungkin kita kenal pada saat ini 4.0 begitu ya, 4.0, memang banyak sekali pejabat, bahkan orang yang intelek sekalipun dia menguasai akan ilmu agama, dia menguasai akan ilmu pengetahuan umum dan sebagainya begitu kan. IT pun dia kuasai, tapi ketika dia memegang sebuah jabatan, kemudian dia menyalahgunakan jabatannya dengan cara mungkin ya kita bisa dia contoh pada saat ini terjadinya korupsi besar-besaran, berbagai macam kasus yang sampai pada saat ini mungkin tidak terselesaikan begitu kan. Contohnya ada Jiwasraya, mungkin kalau boleh kita katakan itu kan akibat daripada mindset yang salah atau mungkin SDM yang memang mungkin tauhidnya tidak baik begitu. Makanya tidak salah ketika kita menuntut ilmu itu yang perlu dan yang pertama kali diajarkan bagi anak didik itu adalah tauhid. Nah, ketika tauhidnya baik, akidahnya bagus, moralnya bagus, yang lain bisa mengiring begitu kan. Nah, kalau orang mengedepankan ilmu pengetahuan saja tanpa ada akidah yang baik, ilmu yang baik, maka inilah yang terjadi, fakta yang terjadi begitu kan. Dengan adanya kekuasaan yang dia pegang dan dia menyalahgunakan kekuasaannya dengan adanya korupsi dan sebagainya, mungkin tindak kejahatan, baik itu kejahatan di mata hukum mungkin seperti itu, hukum pidana atau mungkin hukum Islam. Nah, inilah yang terjadi yang memang kita harus sadari begitu. Artinya ketika seseorang menguasai akan ilmu pengetahuan secara luas, secara global, bahkan banyak sekali mungkin ilmu yang dia ada di dalam dirinya, tapi bentengnya tidak ada. Dalam hal ini mungkin akidahnya lemah begitu kan, kemudian mungkin tauhidnya tidak begitu dalam begitu ya, kepercayaan akan keesaan Allah, bahwa Allah melihat dia begitu akan segala sesuatu yang dia lakukan, bahwa Allah melihat. Nah, inilah yang perlu kita pahami dan kita pelajari, bahkan mungkin kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tidak terjadilah tindak pidana yang mungkin menjamur pada saat ini begitu. Nah, itu di poin 3 mungkin yang bisa dapat kami jelaskan seperti itu. Dan mungkin nanti ada baiknya mungkin saya katakan di awal tadi, mungkin Bapak Dr. Abdul Razak bisa nanti mengoreksi, menambah dan mungkin meluruskan daripada apa yang kami presentasikan ini ya. Dan yang terakhir di sini ada pantangan ahli ilmu. Tentunya ketika seseorang sudah mempunyai akan ilmu pengetahuan
pengetahuan, baik mungkin di bidang agama, sosial, budaya, politik dan sebagainya, mungkin begitu kan. Ada hal-hal yang perlu yang memang harus diperhatikan. Yang disebut dengan mungkin tidak tahu saya bahasanya mungkin di sini apakah sudah tepat atau mungkin belum Bapak pantangan di sini gitu kan. Ada memang hal-hal yang harus diperhatikan terkait dengan seseorang yang sudah mempunyai akan ilmu pengetahuan itu sendiri begitu, supaya ilmunya mungkin tidak hilang begitu saja begitu. Dan kami dalam hal ini mungkin ingat dalam sebuah pepatah Arab yang mengatakan bahwasanya al ilmu nurun wa nurullah la yudalil asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan bagaimana cahaya bisa masuk dalam diri seseorang kalau seseorang itu selalu berbuat maksiat. Nah, ini yang kami katakan bahwasanya ketika seseorang mengatakan atau bahwa orang itu mempunyai ilmu, maka agar supaya ilmunya tidak hilang gitu saja gitu kan, selain memang dia harus mengamalkan atau mungkin aplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari, dia juga harus jangan sampai berbuat maksiat, bermaksiat kepada Allah. Kalaulah ilmu kita anggapkan sebagai cahaya, bagaimana cahaya bisa masuk ketika seseorang itu berbuat maksiat. Nah, berbuat maksiat itu tentunya luas sekali begitu. Tidak hanya maksiat itu, tidak hanya berbagai macam seperti minuman khamar, kemudian yang lain pun begitu juga ketika mohon maaf mungkin yang meninggalkan sholat begitu kan, itu kan maksiat kepada Allah tentunya begitu. Bagaimana mungkin Allah ilmu bisa masuk kepada seseorang ketika maksiat tetap dia lakukan gitu. Artinya memang pepatah Arab itu walaupun memang tidak menjadi semacam acuan patokan bagi kita, tapi ini patut kita renungkan juga ketika Allah mengumpamakan bahwasanya ilmu itu sebagai cahaya, bagaimana bisa mungkin cahaya bisa masuk ketika orang itu berbuat maksiat. Al ilmu nur wa nurullah la yuhdal asi. Nah, begitu. Inilah mungkin sedikit paparan kami dari Pemakalan begitu Bapak Dokter. Mohon maaf tentunya kalau banyak sekali kesalahan dan kekeliruan, dan kami sadar tentunya kami selaku manusia biasa tentunya seperti pengetahuan yang telah kita ketahui, tentunya manusia itu berasal dari kata nasiya yang sah kalau dalam pelajaran bahasa Arab seperti itu, artinya lupa. Jadi wajar saja kalau kami banyak sekali kesalahan dan keliruan, mohon dimaafkan dan dimaklumi, dan mohon koreksinya, mohon bimbingan dan perbaikinya ketika apa yang kami presentasikan ini mungkin banyak sekali kekurangan dan kekeliruannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tentunya kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.